Pak Presiden, saya ingin bertanya terkait dengan konstelasi politik 2014. Ya. Apakah seberapa jauh Pak Presiden kemudian memantau munculnya calon-calon yang menyatakan diri saya siap menjadi presiden, atau kemudian ada orang yang digadang-gadang, atau ada orang yang mengatakan saya bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Seberapa kemudian dinamika itu Pak Presiden lihat dan amati? Dinamika yang ada sekarang menurut saya justru baik. Artinya banyak putra-putri bangsa yang merasa bisa menangkap peluang di tahun 2014 dan berkeinginan untuk memimpin negeri ini, dan kemudian ya semacam mengajukan dirilah siap untuk menjadi presiden. Itu bagus. Artinya tidak ada sikap apatisme dari kita, dari elit politik. Yang penting mari kita berikan ruang yang luas kepada beliau-beliau itu untuk memperkenalkan dirinya masing-masing kepada rakyat, untuk menjelaskan kalau beliau terpilih menjadi presiden, kira-kira mau dibawa kemana Indonesia ini, kebijakannya dan solusi untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini juga seperti apa. Dengan demikian rakyat pada saatnya akan bisa memilih dengan benar. Tanpa komunikasi seperti itu, rakyat ibaratnya seperti memilih kucing dalam karung. Tidak boleh terjadi. Waktu masih ada 2 tahun. Jadi saya justru menganjurkan para calon presiden itu tampillah, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan saya ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Saya berkeinginan memimpin negeri ini. Silahkan. Dan media massa, saya berharap juga memberikan ruang yang baik kepada mereka sehingga rakyat sekali lagi bisa mengikuti satu demi satu. Saya lebih bagus saat ini berkata seperti itu. Kita persilakan pada saat nanti rakyat siapa yang paling dikehendaki. Saya sendiri belum punya jago. Biarlah mengalir dulu. Insya Allah pada saatnya nanti bersama-sama rakyat kita bisa memilih calon yang paling baik. Pak SBY bilang belum punya jago, tapi sudah ada yang dikeker-keker, sudah ada yang diamat-amati? Belum ada. Belum ada, Pak? Belum ada, benar-benar belum ada. Biarkan proses demokrasi mengalir dengan baik, karena saya harus mendengar kehendak rakyat. Sambil juga nantinya tentu di samping rakyat suka kepada calon itu, maka calon itu juga memenuhi persyaratan dasar untuk memimpin negeri ini yang kompleks, yang banyak sekali tantangannya. Nah, paduan dari sang calon itu, apakah integritasnya, apakah kapasitasnya, apakah rekam jejaknya, semua itu akan disatukan dengan rakyat lebih suka siapa. Bisa saja ada 5 calon nantinya. Dan kemudian 5-5-nya baik. Tentu ada plus dan minusnya. Saya pun juga sebagai manusia punya kekurangan dan kelemahan. Demikian juga pemimpin yang lain. Nah, kalau sudah ketemu entah 5, entah 7, berapapun nanti, tapi diyakini itu memenuhi syarat, ya terserah rakyat. Kalau yang dipilih X, ya tidak berarti yang lain tidak sebagus X, tapi rakyat memang menghendaki X. Itulah demokrasi. Mari kita lihat perjalanan politik kita seperti itu. Tapi makin lama akan makin seru ya Pak, nama-nama yang muncul dan sebagainya. Pastilah, sebagaimana tahun 2009 dulu. Presiden memimpin negeri ini selama 8 tahun, tentu Bapak juga sudah tahu apa sesungguhnya yang dibutuhkan dan apa kualifikasi yang diperlukan untuk menjadi presiden negeri sekompleks Indonesia. Untuk tahun 2014, kriteria seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh orang yang bilang saya mau jadi presiden? Ya, menarik pertanyaan ini. Tetapi pertama-tama para calon presiden harus paham betul tentang negara kita sekarang ini. Permasalahannya, tantangan-tantangannya, dan misi yang harus diemban. Kompleks, rakyat sering tidak sabar, ingin segalanya berubah dengan cepat, dan semuanya menjadi baik. Yang itu sering di luar batas kemampuan pemerintah atau negara. Tapi seorang pemimpin harus tetap melakukan yang harus dilakukan meskipun situasi sosial kita sering seperti itu. Oleh karena itu, 2014 sampai 2019, itu tantangan itu tidak akan pergi. Insya Allah akan kita capai sejumlah hal di tahun 2014, tetapi pekerjaan rumah masih tetap ada. Misalkan meneruskan pemberantasan korupsi, meneruskan kegiatan reformasi birokrasi,
membangun infrastruktur di negeri ini, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas politik, menjaga kerukunan di antara umat beragama dan komponen masyarakat yang lain, mempertahankan peran internasional kita, dan yang tidak kalah pentingnya membuat pembangunan ini makin adil dan merata. Itu harus ada dalam pikiran para capres. Dan dalam prakteknya kan lebih kompleks lagi, tidak seperti itu. Banyak masalah yang akan muncul setiap saat. Sehingga akhirnya menurut pandangan saya, mungkin saya subjektif, maka calon-calon presiden mendatang haruslah orang yang bermental tangguh, sabar, tegar, mau bekerja siang dan malam, dan harus siap menghadapi risiko apapun, mungkin dihujat, mungkin dicaci, tapi itulah amanahnya, itulah takdirnya sebagai pemimpin. Dan sambil mempersiapkan diri, ya, harapan saya rakyat juga bisa mengikuti tentang sekali lagi integritas, kapasitas, rekam jejak dari calon-calon yang bersangkutan, dan selebihnya keyakinan bahwa mereka itu bisa memimpin. Itulah pandangan saya, dan saya mendoakan para capres itu berhasil dalam mempersiapkan dirinya, dan saya mendoakan mereka semua mendapatkan dukungan dari rakyat. Adakah kalau kita bicara soal tipe pemimpin yang ideal disesuaikan dengan kebutuhan rakyat atau kebutuhan negara pada periode tertentu? Kalau kita meneropong atau kita melihat di 2014, kondisi rakyat seperti apa, membutuhkan pemimpin yang seperti apa, Pak? Saya saat ini tidak boleh terlalu ke situ, ya. Belum tepat, dan saya masih mempersilahkan para calon presiden memperkenalkan dirinya. Saya mempersilahkan rakyat melihat lebih fokus lagi. Dengan demikian apa yang ditanyakan Naswa akan terjawab barangkali akhir tahun depan, dan akhirnya rakyat pun akan bisa menentukan kalau begitu tipe pemimpin seperti apa, karakter seperti apa, kemampuan dan pengalaman seperti apa yang kita yakini bisa memimpin kita semua nanti dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Saya pikir itulah yang patut saya sampaikan sekarang ini. Pak SBY, mungkin pertanyaan terakhir agak pribadi, baru dapat cucu laki-laki, Pak? Iya, alhamdulillah. Bagaimana Bapak, seberapa cucu pertama perempuan berbeda dengan cucu laki-laki atau sama saja? Dua-duanya kami sayang, dua-duanya anugerah Tuhan. Tentu dengan kehadiran cucu kedua saya, keluarga kami bersyukur, dan saya pribadi memohon kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga cucu saya yang kedua ini sama dengan doa saya untuk Aira, cucu atau nanti putra bangsa yang tangguh. Kalau tangguh itu mengemban tugas apapun akan bisa dilaksanakan dengan baik. Itu harapan kami, harapan ayahnya, ibunya, harapan kakek dan neneknya, dan tentunya sambil memohon Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar permohonan ini dikabulkan. Baik, terima kasih banyak Pak Presiden atas waktunya untuk Metro TV.